Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Seorang santri pesantren di Blitar tewas dalam perawatan di rumah sakit. Korban yang dituduh mencuri uang mengalami luka parah setelah dikeroyok teman-temannya. Seorang santri berusia 14 tahun dari sebuah pondok pesantren di Blitar meninggal dunia. Remaja asal Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar itu mengalami luka parah hingga koma usai dianiaya teman-temannya sesama santri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Meski telah mendapatkan perawatan medis, namun nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa ini bermula saat korban dituduh mencuri uang saku sejumlah rekannya. Para santri yang emosi kemudian langsung menghajar korban hingga koma. Pihak pondok juga kita juga nggak dia sebenarnya tanya, cuman kan gimana ya, pihak pondok suruh konsentrasi dulu ke anak. Jadi kita fokus kondisinya. Iya, fokus kondisinya karena kondisinya seperti itu. Jadi kita fokusnya ke anak. Kasus pengeroyokan ini pun sudah dilaporkan keluarga ke pihak yang berwajib. Kasus ini sedang dalam proses penyelidikan tim Reskrim Polres Blitar. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, Polisi Militer Kodam 5 Brawijaya memeriksa 3 anggota TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat penggelapan ratusan motor di Buduran, Sidoarjo. Dari ungkap ini ditemukan 49 mobil dan 215 motor diduga hasil penggelapan. Pomdam 5 Brawijaya memeriksa 3 anggota TNI Angkatan Darat, terdiri dari seorang perwira menengah, Mayor BP dari Pus Jiat, serta 2 anggota Pus Palat, Kopda AS, dan Praka J. Ketiganya diduga terlibat penggelapan ratusan kendaraan bermotor di Buduran, Sidoarjo yang sebelumnya dibongkar oleh Polda Metro dan Pomdam 5 Brawijaya. Wakapendam 5 Brawijaya menjelaskan 3 anggota TNI Angkatan Darat tersebut saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. Ketiganya bukanlah anggota organik dari Kodam 5 Brawijaya, melainkan dari Pus Jiat serta Pus Palat yang bertugas di Jawa Timur. Sampai dengan saat ini ada 3 oknum TNI ya, yang dengan inisial. Yang pertama adalah Kopda AS, kemudian ada Praka J, kemudian ada yang kedua orang itu dia asal satuannya dari Pus Palat, kemudian ada lagi dengan Mayor BP itu dari Puziat. Ketiga oknum TNI ini pada dasarnya mereka memang berdinas di wilayah Jawa Timur, tapi mereka bukan merupakan organik Kodam 5 Brawijaya. Kasus penggelapan motor di Gub Balkir Pus Jiat Buduran, Sidoarjo ini diungkap oleh Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Pomdam 5 Brawijaya pada Kamis 4 Januari 2024. Dari hasil ungkap ini ditemukan 49 unit mobil dan 215 unit sepeda motor diduga hasil penggelapan dan akan dikirim ke Timur Leste. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, peristiwa ini menjadi peringatan agar tidak mudah percaya kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial. Di Bangkalan, seorang siswi SMP disetubuhi 2 pemuda yang baru dikenalnya melalui media sosial. Sebelumnya korban diajak bertemu lalu dicekoki miras. 2 pemuda di Bangkalan berinisial BK serta DM diringkus Satreskrim Polres Bangkalan karena menyetubuhi gadis remaja berusia 14 tahun. Peristiwa bermula saat korban diajak bertemu oleh BK di tempat indekosnya. Di situ korban dicekoki minuman keras hingga mabuk dan tak sadarkan diri. Saat itulah korban disetubuhi BK. Usai melampiaskan nafsunya, BK juga mengajak DM mencabuli korban. Malapetaka yang menimpa korban berawal saat ia berkenalan dengan pelaku di media sosial. Baru 2 hari berkenalan, korban dijemput BK di sekolahnya lalu diajak ke tempat indekos pelaku. Orang tua korban yang mengetahui anaknya diperkosa melaporkan 2 pelaku ke polisi. Pelaku juga mengajak temannya, yaitu tersangka MD yang kos di sebelah kamarnya pelaku. Ketika tersangka BK sudah melakukan hasratnya terhadap korban,
pelaku ini berpindah ke kamarnya MR. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat tidak mudah percaya serta waspada dengan orang yang dikenal melalui media sosial. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Kita ke informasi lain, saudara. Harga sayur di pasar tradisional Mojokerto naik drastis. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tomat yang mencapai Rp20.000 per kilogram. Naiknya harga sayuran karena minimnya pasokan dari petani diduga akibat cuaca buruk. Harga sayuran di pasar tradisional Mojosari Mojokerto terus melejit. Harga tomat dari Rp10.000 per kilogram kini naik jadi Rp20.000 per kilogram. Kubis dari Rp7.000 per kilogram kini naik Rp10.000 per kilogram. Sawi dari Rp5.000 kini naik jadi Rp8.000 per kilogram. Wortel dari Rp10.000 kini naik Rp12.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya sayur mayur terjadi sejak memasuki awal tahun baru 2024. Ditambah lagi cuaca yang saat ini memasuki musim penghujan, sehingga banyak petani gagal panen. Naik semuanya. Itu apa, Bu? Jenisnya apa aja? Tomat. Terus? Apa yang naik ya? Kubis. Kubis. Biasanya 6.000, sekarang 10.000. Kalau tomatnya berapa, Bu? Tomatnya 20 sekarang. Sebelumnya? Biasanya 10.000. Lu berarti naiknya? Paling mahal 10.000 ya. Naiknya harga sayur mayur ini dikeluhkan pembeli, khususnya ibu rumah tangga karena harus mengeluarkan belanja tambahan. Ya pusing. Pusingnya gimana, Bu? Soalnya ini dijual lagi ya. Oh, dijual lagi. Untuk bikin lumpia. Oh, gitu. Jadi ya pusing, ngumet-ngumet noh. Enggak, tetap cuma ya apa ya, cuma lebih sedikit lah isinya nanti. Oh, gitu ya. Berarti isinya yang dikurangi, Bu ya. Kenapa memang, Bu? Nanti kalau mengurangi jumlahnya lah, kasihan pembelinya sudah jadi pelanggan. Oh, gitu ya. Diperkirakan harga-harga berbagai sayur mayur ini akan terus naik akibat cuaca buruk. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. KPUD Jombang menemukan ribuan surat suara rusak saat pelipatan surat suara pemilu 2024. Kami kembali usai jeda berikut ini.